Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan bahas tema-tema terkini yang pastinya up to date, menarik, tentu saja dari sudut pandang Islam dengan narasumber yang kredibel. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pendiri Microsoft Bill Gates meyakini masa depan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI kemudian besar akan menghadirkan asisten pribadi digital yang dapat melakukan berbagai tugas. Ya, di Jepang sudah mulai ada ya robot-robot yang jadi resepsionis gitu ya. Baik, teknologi asisten pribadi AI tersebut akan eh, diharapkan akan membantu kerjaan manusia ini sangat detail dan mendalam dan secara radikal mengubah perilaku manusia. Cara baru tersebut bisa membuat orang tak perlu lagi mengunjungi situs pencari internet Google, memakai aplikasi tertentu, sampai tak perlu lagi berbelanja di Amazon. Nah, terus kita ngapain kan gitu ya? Apakah AI sebagai pemenang di masa depan gitu ya? Apakah pekerjaan manusia akan diganti robot humanoid sebagai peluang atau ini jangan-jangan ini menjadi sebuah ancaman kan gitu ya. Untuk bahasnya kami terhubung dengan Bung Yanuar, Direktur Information and Network System Institute. Assalamualaikum Bung Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bung ya. Alhamdulillah sehat. Baik, Bung Yanur, kita jadi curious sih, kita jadi penasaran ini ya antara robot dan manusia ini. Bung Yanur, dalam beberapa tahun terakhir kemajuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) meresahkan sebagian orang karena dikhawatirkan akan mengambil alih pekerjaan manusia. Bill Gates pun telah menyoroti potensi dampak besar teknologi AI bagi beberapa perusahaan di masa depan. Sebenarnya apa sih itu artificial intelligence dan apa manfaatnya? Kemudian apa resiko penggunaan teknologi ini, Bung Yanwar? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, AI atau artificial intelligence ya, kalau di bahasa Indonesia kan kecerdasan buatan itu sebenarnya adalah sistem komputer ya, yang yang diprogram digunakan agar dapat mengerjakan pekerjaan manusia yang biasa dilakukan oleh manusia, terutama pekerjaan yang berhubungan dengan kecerdasan. Sebagai contoh, misal yang dia melakukan analisa, pengambilan keputusan, kemudian asisten dan lain sebagainya. Nah, AI sendiri ini sebenarnya kalau kita lihat ini adalah sebuah teknologi yang namanya teknologi ini bebas nilai ya. Dia tidak terikat oleh ideologi ataupun peradaban apapun. Jadi sebenarnya dia adalah dalam bahasa disebut madani am ya. Sehingga ini bisa bermanfaat maupun bisa bisa beresiko tergantung ya inputnya, kemudian tergantung juga siapa yang menggunakan dan untuk apa digunakan. Nah, sebagaimana kalau kita mengetahui tentang fakta akal bahwa akal itu agar berpikir itu dia butuh yang namanya maklumah asabiqoh atau informasi terdahulu, AI pun juga butuh input agar dia dapat menghasilkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Dan Dan kalau semakin banyak inputnya maka dia akan semakin bagus. Ininya seperti semakin cerdas ya kan. Tapi kalau dia tidak memiliki input, maka AI tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Seperti ChatGPT, kita tanya tentang sesuatu hal yang tidak ada yang kita oleh diri kita sendiri, ya dia tidak akan bisa menjawab karena dia tidak ada inputan mengenai informasi tersebut. Nah, kemudian juga ya informasi tersebut juga harus benar agar menghasilkan hasil yang benar. Kalau informasinya salah ya maka hasilnya salah. Misal ketika kita menginputkan informasi bahwa LGBT itu kodrat ya maka mungkin nanti hasilnya kalau kita tanya GPT ya mungkin dia akan mengatakan LGBT kodrat sesuai inputnya yang hanya diisi oleh hasil penelitian tentang LGBT adalah kodratnya. Tapi kalau inputnya benar ya bahwa ternyata itu adalah bukan kodrat ya mungkin dia akan mengikuti hasilnya adalah hasilnya benar. Jadi seperti itu AI ya bisa bermanfaat atau tidak ya. Kalau secara umum beberapa manfaat yang bisa
dirasakan oleh manusia dengan hadirnya AI itu adalah mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian terutama pekerjaan yang sifatnya statis dan tetap ya, yang berulang ya, itu bisa digantikan oleh AI. Kemudian juga dia mempercepat analisa, membantu manusia dalam pengambilan keputusan, kemudian juga mengurangi human error atau kesalahan manusia karena akurasinya tinggi dan dia selalu available. Kemudian juga mengurangi cost produksi. Tapi juga memiliki risk ya, yang sebagaimana tadi ya, bahwa dia karena dia bebas nilai, dia bisa digunakan juga untuk kejahatan ya, kecurangan, mungkin kecurangan eh, pemilu, atau mungkin juga ada bisa mengakibatkan pengurangan terhadap tenaga kerja, kemudian dia tidak sustainable atau tidak ramah lingkungan, kemudian juga ada kekhawatiran terhadap privasi data yang digunakan oleh AI tersebut. Nah, itulah AI. Wah, luar biasa nih. Jadi kayaknya masih butuh manusia juga. Baik, Bung Yanar, salah satu pendiri Microsoft yaitu Bill Gates menjelaskan bahwa AI akan membuat banyak pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia nantinya akan berjalan secara otomatis. Nah, ada kekhawatiran nanti jangan-jangan di masa depan manusia ini semuanya kan disingkirkan kayak di film apa gitu ya. Kan ada filmnya itu ya. Android Android itu menguasai jalan terus kita disingkirkan. Kemudian, wow, ini kan ada krisis ketenagakerjaan. Nah, sehingga ini ada pertanyaan, apakah AI ini peluang atau bisa kayak ancaman gitu, Bung Yanuar? Ya, terkait ya isu ya, terkait ketenaga kerjaan ya, bahwa AI itu nanti akan menghapuskan banyak tenaga kerja atau membuat orang itu banyak yang jobless ya. Nah, sebenarnya perlu kita pahami dulu ya, bahwa ada yang bisa dilakukan AI dan ada yang tidak bisa dilakukan. Yang pertama, bahwa AI itu dalam bidang saintifik misalnya, dalam bidang ilmu pasti ya, itu memang lebih better, istilahnya lebih bagus daripada manusia ya, karena dia tingkat akurasinya lebih tinggi dibandingkan manusia yang human error-nya itu ya sangat dipengaruhi lah, antara manusia atau dengan manusia lain bisa berbeda. Tapi kalau dengan adanya AI ini dia akan lebih akurat ya. Nah, tapi dalam bidang sosial, misal terkait dengan problematika sosial lah, AI itu tidak punya emosi, dia tidak punya kehendak ya. Ya maka dia tidak bisa digunakan sebagai sebagai satu-satunya yang digunakan untuk memecahkan problematika sosial, karena dia itu kan tidak memiliki emosi, tidak memiliki perasaan. Sehingga ya ini ya kegunaannya harus kita pahami, ada hal yang bisa dia lakukan, ada hal yang tidak bisa dilakukan. Kalau dalam tadi problematika sosial, maka manusia lebih diandalkan, lebih bagus daripada AI. Ya. Sebagai contoh dalam apa namanya, pengembangan vaksin kemarin COVID itu juga bantuan dari AI sehingga vaksin itu bisa cepat tersedia. Tapi kalau misal kita lihat di film-film ya, itu kan AI digunakan untuk apa namanya, memecahkan problematika sosial ya. Maka yang terjadi memang seperti yang ada di film-film, dan kebanyakan kita sebenarnya terlalu takut dengan adanya AI itu akibat dari propaganda media itu tadi, media film. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya, tidak semikian itu ya. Karena AI pun juga sebenarnya masih memiliki error ya, tidak sempurna, maka dia pasti masih butuh adanya manusia ya. Jadi harus ada pelengkap, saling melengkapi antara AI dengan manusia, itu saling melengkapi. Kemudian poin kedua itu adalah tentang perubahan, bahwa yang namanya memang perubahan itu memang senantiasa terjadi ya dari dulu. Sejak adanya revolusi industri, kemudian adanya digitalisasi, dan sekarang adanya AI, itu memang merubah manusia, terjadi perubahan di dunia, dan memang mau nggak mau kita yang harus mengikuti manusia, mengikuti hal tersebut ya. Bagaimana kamera analog dulu kita kenal ada Fuji Film, Kodak, sekarang kita jarang mendengar merek itu, walaupun mereka masih kemudian beradaptasi ya. Tidak lagi mengeluarkan yang analog, sekarang juga mengeluarkan yang digital. Nah, itulah tentang perubahannya. Maka mungkin memang ada beberapa pekerjaan yang akan hilang di masa depan akibat AI ini, tapi tidak semuanya ya. Kita lihat dari riset yang dikeluarkan oleh Goldsman, ya, Goldsman Sachs tahun 2007, tahun 2023, maaf. Di situ dikatakan bahwa akan terdampak di sekitar 300 juta pekerjaan yang terdampak. Tapi terdampak ini bukan berarti hilang semuanya, tapi terdampak ini adalah ada yang beberapa yang digantikan oleh
itu pendapat. Jadi jangan disalahpahami karena kadang risetnya itu ditulis berdampak tapi kemudian di media itu tulisnya itu kan berbahaya ya, misleading. Kemudian dirinci lagi hanya 7% ya job di Amerika itu yang akan digantikan oleh AI. 63% itu dibantu dengan AI. Sedangkan 30% itu tidak berdampak. Jadi sebenarnya ya tidak terlalu terpengaruhi secara signifikan dan ini pun juga jangka waktunya ya sekitar 10 sampai 20 tahun nanti ke depannya. Tidak langsung ya. Kemudian secara sejarah juga kita lihat bahwa ketika terjadi perubahan ini memang ada pekerjaan yang hilang, tapi juga ada muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, maka disinilah kita sebagai individu harus mengupgrade diri agar kita bisa beradaptasi dengan lingkungan ini ya. Begitu kira-kira. Oh iya, luar biasa ini, Bung. Jadi ya netizen eh, warganet nggak usah khawatir ya nanti kerjaannya diambil alih kan gitu. Malah dibantu nanti ya. Baik, Bung Yanuar ini kan anak-anak muda tua ini kan saya ini sudah kecanduan aplikasi digital kan. Ya apakah itu berupa game online atau aplikasi yang lain kan gitu ya. Kemudian ada beberapa yang mereka itu terjerat dalam siklus penambangan data yang tak berujung. Kayak orang gitu ya, budaya scrolling itu. Jadi dia mau lihat video ini nggak puas, scrolling, 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 nggak ada batasnya gitu. Dan dikhawatirkan kian terjepit oleh desakan disrupsi digital. Kayak kemarin tuh ya, dibajak, dihack dan lain sebagainya. Nah, kemudian siapa yang akan berdiri pada nasib mereka? Apakah ini bagian dari proyek imperialisme modern atau dalam bahasa saya itu imperialisme digital? Wah, Masya Allah. Iya, jadi terkait dengan tadi ya adanya disrupsi, kemudian juga adanya penambangan data ini ya. Maka di sini ya selain tadi individu, maka perlu juga ada namanya peran negara ya. Karena negara inilah yang nantinya harus melindungi warga negaranya ya. Bahwa negara itu kan wajib menjamin kebutuhan warga negaranya. Salah satunya cara menjamin dia adalah dengan ya menjamin adanya pekerjaan. Jadi ketika mungkin nanti ada disrupsi akibat AI, jadi ada beberapa pekerjaan yang hilang, maka mungkin negara bisa melakukan misal memberikan pelatihan gratis agar untuk mengupgrade kemampuan dari masyarakat sehingga bisa mengisi kekosongan di tempat pekerjaan yang lainnya. Kemudian juga terkait data ini juga negara kan juga harus melindungi data warga negaranya. Apalagi data ini yang terkait sensitif yang dapat apalagi dapat mengganggu atau istilahnya mengakibatkan tidak terjaganya harta masyarakat. Nah, maka negara ini harus menjaga data ini agar tidak istilahnya tidak digunakan oleh terutama negara-negara kafir penjajah. Kemudian seperti tadi AI ini kan bebas nilai, maka ya bisa aja digunakan untuk imperialisme juga bisa, digunakan untuk kebaikan juga bisa. Siapa yang cepat ya beradaptasi menguasai teknologi ini ya maka dia yang akan menjadi pemenang. Maka nanti tinggal dari pemenangnya itu ingin menggunakan untuk apa ya, maka itu ya pemenang yang biasanya akan menentukan gitu kan. Dan sinilah ya peran negara lagi-lagi penting ya karena dia harus menjamin warga negaranya karena negara itu harus menjaga keselamatan harta, jiwa, kehormatan, nasab, darah, serta agama daripada warga negara. Iya, Demikian. baik, punya Nur. Apakah saat ini memang banyak orang mulai menyadari ada dua kelompok yang pergerakannya itu selalu diawasi. Kelompok pertama ini para penghuni penjara yang selalu terlacak melalui CCTV. Kelompok kedua adalah semua orang sejauh mereka aktif menggunakan internet setiap hari. Apakah memang seperti itu? Apakah tidak ada satupun teknologi yang lolos dari pantauan rezim kapitalis global seperti Amerika Serikat ini, Bung Yanuar? Iya, baik terkait istilahnya ini bisa disebut spying ya secara tidak langsung Spying. ya, atau mata-mata ya kan. Nah ini Iya, sebenarnya hal ini pun sudah jadi hal yang dibahas bahkan sebelum AI itu ada sendiri ya, sudah sering dibahas ya. Bahkan ini standar ganda daripada kebebasan dari Amerika karena
penduduk Amerika, para penganut sekuler itu juga menentang ya adanya spying ini ya. Itu adalah mata-mata oleh negara. Bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa negara seperti Amerika itu memiliki alat mata, tapi bahkan bukan sekedar Amerika, setiap negara itu juga memiliki instrumen yang bisa digunakan untuk melakukan spying ini kepada warganya. Jadi ya, yang disorot itu adalah Amerika karena memang banyak kan perusahaan teknologi besar itu ya berkantor di sana, sehingga mereka harus ikut apa namanya regulasi yang ada di Amerika. Ya, yang satu pernah diungkap itu adalah kejadian ya ketika tahun sekitar 2000-an oleh Snowden. Snowden itu adalah ya mantan CIA, kemudian dia exile ke Rusia, lalu dia mengungkap bahwa itu data dari perusahaan teknologi besar yang ada di Amerika. Sejak itu ya sudah tidak lagi rahasia umum. Data ini ya memang bahkan mungkin cuma aja mungkin ada yang lain ya, kita tidak tahu. Nah, maka dari itu ya di sini perlu adanya proteksi ya. Proteksi di India itu sendiri. Sebagai contoh, misal kita lihat di China. China itu selain terkenal dengan Great Wall atau tembok besarnya, mereka juga punya namanya Great Firewall. Jadi dia membentengi diri mereka eh, dari ancaman luar. Makanya di China kan banyak yang diblok gitu kan, Facebook, Google nggak bisa masuk kalau tidak diizinkan. Lah, sebenarnya kalau dalam Islam sendiri dan negara Islam itu kan juga kita tidak boleh ada namanya kerjasama ya, apalagi dengan negara kafir harbi ya, negara penjajah ya. Nah, maka di sini yang pentingnya kita juga harus melakukan proteksi ya terhadap apa namanya industri-industri teknologi dari asing yang apalagi di situ bermuat spying ya. Dalam survei Cisco 2002 Consumer Privacy Survey juga 60% ya user atau pengguna itu juga sangat concern atau istilahnya itu sangat khawatir ya dengan bisnis yang menggunakan AI dan personal data mereka. Kemudian juga 61% ya warga ya dari survei dari Pew Research Center juga tidak setuju ya ketika AI itu digunakan sebagai tracking movement atau untuk melacak keberadaan seseorang gitu. Nah, ini aja dari orang-orang sekuler juga menuai penolakan apalagi bagi kita seorang muslim. Begitu gitu. Ya, luar biasa. Kita bahasnya kayak bahas film Spotfish gitu ya. Firewall. Luar biasa ini. Baik, Bung Yanyar, bagaimana konsep Islam ini agar dapat manusia ini menikmati masa depan dengan bantuan AI sehingga bisa melalui AI Spring, jadi musim semi AI, di mana kita menuai hasilnya, menuai kenikmatan, kemudian merancang sistem ini untuk kepentingan umat tanpa adanya penjajahan dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk beradaptasi dan menggunakannya dengan baik, punya Nuar. Ya, pertama ya negara itu harus ya memproteksi warga negaranya ya, terutama dari industri-industri teknologi asing yang di situ bermuatan agenda-agenda spying atau mata-mata ya dari terutama negara-negara kafir penjajah atau kafir harbi. Karena memang kan dalam Islam bahwa tidak boleh ada hubungan ya apapun ya dengan negara kafir harbi gitu ya. Apalagi termasuk sebenarnya ya terkait dengan hubungan teknologi ini. Kecuali memang itu ada suatu hal yang dibutuhkan secara mendesak yang tidak dimiliki oleh uh, negara. Kemudian yang kedua ya negara itu harus berdikari, artinya harus mandiri dalam sektor teknologi. Dia harus memiliki sektor industri teknologi tersendiri, ya mengembangkan industrinya, teknologinya sendiri. Dia punya mungkin search engine tersendiri, ya kan itu. Mungkin sebagaimana yang contoh dilakukan oleh China, ya kan. Kemudian dia punya istilahnya Google-nya sendiri, punya apalagi ya, Yahoo-nya sendiri, dia punya AI-nya sendiri, gitu kan ya. Sehingga itu terbebas daripada spying-spying yang dilakukan oleh negara-negara asing atau kafir penjajah. Kemudian selanjutnya juga akhirnya tidak ada ketergantungan juga dengan industri teknologi milik asing. Nah, dan ini harus yang segera dilakukan ya sesegera mungkin ya. Kemudian yang kedua, negara juga harus melindungi data warga negaranya, apalagi terutama data yang sensitif ya, karena kalau kita mengacu kepada
apa namanya, syariah bahwa negara itu eh, wajib menjaga harta, kemudian menjaga jiwa, menjaga eh, nyawa, darah, kemudian kehormatan. Nah, jika data-data sensitif ini bisa digunakan untuk membuat masyarakat itu kehilangan hartanya, kehilangan kehormatannya, maka data ini harus dijaga juga oleh negara. Kemudian juga negara juga harus memfasilitasi warganya yang mengalami disrupsi ini ya, dengan melakukan pelatihan yang mungkin yang jadi mereka yang terdampak oleh misal disrupsi karena akibat daripada adanya AI sehingga pekerjaan mereka hilang, maka negara bisa melakukan mungkin upgrade kemampuan kepada mereka sehingga mereka bisa ditempatkan di pekerjaan yang lain atau mencarikan pekerjaan yang lain, karena ini juga kewajiban negara ya untuk meriayah warganya. Kemudian juga yang keempat adalah adanya namanya kode etik AI atau istilahnya ethical AI. Ini juga penting sehingga AI ini tidak digunakan melebihi daripada kemampuannya ya. Jadi digunakan sebagaimana mestinya. Dan ini juga standarnya pun juga harus jelas. Kalau standarnya adalah standar barat, maka ini jelas salah ya. Tentu harus standarnya adalah standar Islam atau syariat Islam. Dan yang kelima, yang terakhir, jelas ya semua ini satu dua tiga empat pasti butuh yang namanya negara itu sendiri yang berdasarkan pada Islam. Begitu kayak. Masya Allah, jadi tetap ya AI ini berada di bawah telapak kaki manusia kayak gitu. Dan ya memang kita nggak bisa menolak bahwa kecanggihan teknologi itu terus berkembang dan sebuah Ya, keniscayaan manusia bisa menerima, harus bisa menerima keberadaan AI dan menggunakannya juga untuk kepentingan Islam sehingga kita bisa bareng-bareng nanti masuk surga. Ya, tapi sayangnya AI-nya nggak masuk surga. ya kita Wah, tidak boleh menolak AI nanti kita jadi jumut ya. Tapi kita iya juga ya. harus hati-hati ya. Betul, luar biasa. Terima kasih Punya Nur atas penjelasannya. Jadi kita semakin melek teknologi dan juga bisa nggambarin ya nanti masa depan kita bareng AI itu gimana. Masya Allah. Semoga Punya Nur sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, barokah dan melimpah dan diberikan Amin. kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Khilafah yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Punya Nur tentang AI kata ya. Dan semoga kita mendapatkan banyak pencerahan dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Semoga kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nan Setia undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.